Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbun ilallah minal mu'minid dhaif. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat datang ke masjid ini untuk mengerjakan fardu Jumat berjamaah. Tidak semua orang diberi kekuatan oleh Allah. Buktinya adalah tidak semua orang sampai ke masjid. Tidak semua orang bisa mengerjakan solat. Tidak semua orang mengerjakan amal ibadah. Padahal mereka makan, kita makan. Mereka tidur, kita tidur. Tetapi ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kekuatan kepadanya sehingga sampailah mereka ke masjid tersebut mengerjakan solat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau, terutama di bulan Maulid ini, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita. Dan marilah kita bawa iman itu menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan keimanan, wa amitna bil iman, dan matikan kami dengan keimanan, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, dan keluarkan kami dari dunia ini menuju alam akhirat dengan keimanan pula. Mudah-mudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal iman tersebut, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi khatib mengutip satu ayat
yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah orang beriman itu takut, law taraku min khalfihim, jikalau mereka meninggalkan anak cucu generasi mereka dalam keadaan lemah. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, lemah, khafu alaihim, yang mereka takutkan nanti kalau lemah mereka akan terseret. Ada orang berenang di sungai, tak mampu berenang, lemah dia berenang, maka akan terseret sungai. Terseret sungai bisa hanyut di dalam sungai mungkin bisa ditolong, tetapi ketika hanyut dalam kehidupan, kemana minta tolong? Kalau hanyut dalam belajar mungkin bisa diingatkan, tetapi kalau sudah hanyut dalam kehidupan sulit untuk diingatkan, karena merasa benar dan merasa saya harus begini dan harus begitu. Maka oleh karenanya orang beriman itu mesti dia khawatir, mesti dia takut kalau mereka meninggalkan generasi mereka dalam keadaan lemah. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dalam ayat ini ada 3 poin, ada 3 perkara yang mesti dipikirkan oleh seorang atau selaku orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, jangan sampai anaknya itu lemah dalam agama. Yang kedua, jangan sampai lemah dalam pendidikan. Yang ketiga, jangan sampai lemah dalam ekonomi. Apabila ketiga-tiga ini lemah, maka akan terseret, akan hanyut, akan terbuai oleh kehidupan dunia ini. Yang pertama, jangan sampai lemah dalam beragama. Dalam salah satu doa Rasulullah pernah minta, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama adalah ismatu amrina, sebagai benteng, sebagai penolong dalam kehidupan ini. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam hendak meninggal, dipanggillah anak-anaknya. Izqala, ketika mereka memanggil anaknya, hadar Yaqub al-maut, qala, mereka berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, nanti kalau ayah meninggal, siapa yang kalian sembah? Mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayahmu pula, itu kakek kami, wa nahnu lahu muslimun, dan kami pasti termasuk orang-orang yang muslim. Orang yang muslim maknanya adalah orang yang tunduk, patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hanya mengaku saja ketika diperintahkan kepada mereka untuk membayar zakat, zakat mal misalnya, zakat harta, yang sudah sampai haulnya 1 tahun, yang sudah sampai nisabnya 56 juta, atau emas sampai 83 gram emas, tapi mereka tidak mengabaikannya, mereka tidak menghiraukannya, mereka abaikan hal tersebut, maka mereka tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang mesti dikeluarkan? Cuma 2,5%. Tapi 2,5% itu terasa besar, terasa berat kalau iman lemah. Tetapi bagi orang yang imannya kuat itu kecil sekali. Kenapa bisa terjadi demikian? Terasa berat oleh dia karena tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam dadanya. Pada Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika seorang itu berbuat, apakah dia mengeluarkan sedekah untuk anak yatim, untuk masjid, membantu orang-orang susah, la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Karena Rasul katakan, mali mali, kata orang ketika itu, hartaku hartaku hartaku. Tidaklah dari hartanya itu, ma'al basta fa'ablaita, apa yang kamu pakai itu lapuk, wa ma akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan itu busuk, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, maka ketika kamu memberikan kepada orang lain, maka itulah untukmu. Ternyata untuk kita adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Ternyata untuk kita adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Semua yang kita pakai ini habis, semua yang kita makan itu habis. Tetapi harta yang kekal kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ketika agama sudah menjadi penopang, sudah menjadi
amalia dalam kehidupan sehari-harinya, maka ringan bagi dia untuk mengeluarkan zakat tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika iman itu kuat, maka kuat pula ibadahnya. Terkadang iman itu lemah, terkadang iman itu kuat. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kapan iman itu naik? Yazidu bit ta'ah, dia akan naik dengan ketaatan. Kapan iman itu turun? Yanqus bil maksiyah, iman itu turun dengan kemaksiatan. Ketika kita semakin jarang berkumpul dengan orang-orang soleh, ketika kita semakin jarang membaca Al-Quran, ketika kita jarang hadir ke masjid, maka iman itu mulai redup. Iman itu mulai redup. Seperti baterai HP, dipakai tapi tak dicas. Bagaimana cara mengecas iman? Mendatangi majlis zikir. Bagaimana cara mengecas iman? Salah seorang ulama berkata, kalau kamu tahu seperti apa rasanya mati, maka coba masuk liang lahat. Coba dulu sebelum jenazah itu masuk, duduk di sana, berbaring di sana. Ketika engkau berbaring di dalam itu, maka iman pasti akan naik. Kenapa imannya bertambah? Karena dia akan tahu dia akan mati sesudah itu. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tetapi ketika sakatul maut, apa dia katakan? Amantu bi rabbi Harun wa Musa. Sekarang baru saya beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Tetapi nyawa sudah sampai di kerongkongan, taubat tidak diterima. La yaqbalu taubata abdin, Allah tidak terima taubat seorang hamba malam yughargir, kalau sudah sampai di kerongkongan. Nyawa itu mulai dari kaki. Ketika kaki sudah mulai kaku, tak mampu berjalan, terasa dingin, naik ke atas sampai ke perut, naik ke atas sampai ke dada, sesaklah dada, napas satu persatu, kemudian naik ke kerongkongan. Disitulah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Maka ketika itu barulah Fir'aun sadar, baru dia beriman, ya Allah, baru saya akan beramal. Tetapi apa boleh dibuat? Sudah di ujung, sudah usia senja, tidak dapat lagi bertobat. Maka jangan sampai kita demikian. Banyak orang yang ketika, buat apa saya beramal sekarang? Nanti kalau saya sudah tua baru saya beramal. Nanti kalau sudah pensiun baru saya berbuat. Apa guna lagi? Maka ketika dia berkuasa, ketika dia memiliki jabatan, ketika dia memiliki kesempatan untuk beramal, maka dia mesti datang, mesti melakukannya. Maka ketika amal dan iman itu digandengkan oleh seseorang, maka insya-Allah taala kekhawatiran terhadap anak cucunya itu tidak akan terjadi. Yang kedua yang mesti ditakutkan oleh seorang muslim adalah jangan sampai meninggalkan anak cucunya dalam keadaan tidak berpendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Ada orang yang berkata, buat apa sekolah? Nanti ujungnya juga menjadi ibu rumah tangga. Buat apa sekolah? Nanti ujungnya juga mencari duit. Buat apa sekolah? Nanti ujungnya juga mengumpulkan uang. Lebih baik sekarang tamat SMA langsung bekerja. Kalau menabung dari sekarang mungkin lebih banyak uang yang dia dapat. Tetapi apa terjadi? Ketika dia mengatakan tidak ada, buat apa sekolah? Padahal sekolah itu bukanlah untuk mencari uang, tapi melayakkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pola pikir orang tua itu, buat apa untuk sekolah? Karena sekolah hanya menghabis-habiskan uang. Banyak orang yang berpikir demikian, sehingga anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ketika mereka dituntut untuk belajar agama, belajar Al-Quran, maka dibayarlah guru itu dengan harga yang murah. Ketika belajar ilmu umum, mereka bayar dengan mahal. Padahal dua-duanya itu ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membedakan ilmu matematika dengan ilmu bahasa Arab. Sama semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bijak adalah dia menyamakan, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ada yang paling mulia. Yang paling mulia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak kita belajar Al-Quran, datangkan guru, hantarkan ke masjid. Maka insya-Allah taala ketika itu yang dilakukan oleh orang tua, memiliki pendidikan yang baik, maka anaknya nanti kelak akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, jangan sampai lemah ekonominya. Kata para ulama, ayat ini turun kepada seorang sahabat. Sahabat ini berkata, "Ya Rasul, saya punya harta banyak. Bolehkah saya berikan semuanya untuk orang lain? Sementara anak saya cuma satu, anak tunggal. Bolehkah saya berikan ke semuanya?" Jangan, kata Rasul. Ya Rasulullah, kalau setengahnya bagaimana? Jangan. Kalau sepertiganya, wasulusu kasir. Sepertiga ya Rasulullah. Sepertiga jangan.
Jangan engkau habiskan semuanya, tinggalkan untuk anak cucumu. Jangan sampai anak cucumu tu meminta-minta. Antarika warasatakal agniya khairun, engkau meninggalkan anak cucumu itu kaya, memiliki harta, khairun, lebih baik daripada engkau tinggalkan yatakaffafuna 'alan nas, mereka meminta-minta kepada orang lain. Kenyataan sekarang ini umat Islam itu hampir semua tempat meminta-minta. Karena dipinta dulu baru dia memberi. Tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk memberi terlebih dahulu. Mesti letakkan drum di depan jalan, mesti dipanggil, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Padahal yang diminta itu bukan untuk pengurus, bukan untuk orang yang mengajak, tetapi adalah untuk orang yang diajak tadi. Maka betapa banyak kita saksikan dewasa ini, orang Islam itu hampir di mana-mana meminta, bahkan meminta kepada yang selain dari keyakinannya, yang beda agama dengannya. Maka jangan sampai selaku orang tua meninggalkan dalam keadaan tiga. Yang pertama, lemah dalam bidang agamanya, lemah dalam bidang pendidikannya, dan lemah dalam bidang ekonominya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura mujtama'ina wa umura ru'asaina wa umur jami'il muslimin wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Myanmar wa fi kulli buldan wal makan, khususan fi hadzal balad ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.